kami karena percaya kepadamu. Dan kami tahu karena percaya itulah yang membuat kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena percaya itu yang membuat kami akan selesai sampai garis akhir. Tuhan, terima kasih kami sudah sampai di akhir dari tahun 2014. Dalam beberapa hari lagi kami akan masuk sebuah tahun yang akan sangat menentukan. Tahun di mana kami tahu Tuhan, hitungan mundur akan kedatangan-Mu yang kedua sudah dimulai. Ya Tuhan, siapkan umat-Mu untuk bisa menangkap akan hati-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar lahir sebuah pasukan yang dahsyat, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi sesudah ini. Sebuah pasukan yang bisa menjungkir balikkan dunia, yang setiap hari hidup dalam keajaiban, menikmati jalan keajaiban, setiap hari berkemenangan. Dan kami tahu Tuhan yang menjadi pemimpin kami. Malam ini hamba berdoa, lanjutkan apa yang Kau mau sampaikan, buat semua kami menangkap akan hati-Mu. Dan Roh Kudus yang akan bergerak dengan roh hikmat, wahyu, dan roh pengertian. Dan tidak ada orang yang tidak diberkati. Semua diberkati karena anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap diberkati dan diubah hidupnya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya masih ingat pada waktu tanggal 8 selesai ibadah di GBK. Siapa yang sempat hadir tanggal 8? Lambaikan tangan saudara. Saya tidak berkata bahwa saya pulang paling akhir, tapi mungkin setelah cukup sepi dan hampir tidak ada lagi di bagian jemaat yang tinggal, saya pulang satu mobil dengan Pak Daniel dan dengan beberapa saudara yang lain. Pada waktu saya baru keluar dari kompleks itu, tiba-tiba Ibu Iin telepon saya, dia berkata begini, ini ada satu bus yang baru nyampe. Jadi setelah acara selesai, ada satu bus yang baru nyampe. Dan beliau berkata, semua isinya anak cacat. Dan mereka minta didoakan. Terus ini bagaimana? Saya mau jawab, silahkan Anda yang mendoakan. Enggak tega saya terus terang saudara. Karena saya tahu beliau letih sekali. Saya bilang, oke lah, saya balik. Saya beritahu teman-teman, saya bilang, Pak Daniel, kita balik ya. Ya, balik. Kita balik. Saya masih yakin anak-anak saya masih di lokasi, saya telepon, nyambung mereka, saya bilang, Papi butuh bantuan ini. Ada yang perlu didoakan. Dan saya melihat ketika nyampe sekelompok anak-anak, memang semuanya cacat, saudara. Lagi makan. Jadi mereka itu baru tiba, setelah bubar semua, baru mereka tiba. Dan setelah beberapa saat makan, lalu kemudian saya bilang, ayo kita berdoa. Saya teriak, saya berdoa, doain mereka, lalu anak-anak ini bergerak, numpangi tangan satu persatu anak-anak ini. Dari sekian banyak saudara, ada satu yang menurut saya paling kuat yang terjadi. Anak saya yang kecil, Sasa, doain satu anak perempuan. Pada waktu mulai didoakan itu ketika dia buka mata, itu matanya itu bisa putih semua. Jadi nggak ada retinanya atau apa nggak ada. Terus dicoba dipakai handphone atau pakai apa, disinari ya, digoyang begini nggak ngikut. Artinya ini memang total gelap lah menurut saya. Dan malam itu disaksikan banyak orang. Itu yang putih itu bisa mulai seperti gulung ke atas, saudara, naik. Dan keluar retinanya. Dan lihat seketika.
Poin saya adalah ini. Seandainya pada waktu itu saya berkata, enggak lah. Coba minta tolong siapa aja lah di situ mendoakan. Saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi kehormatan melihat seorang anak yang buta bisa melihat, tidak saya akan dapatkan. Ya kan? Nah, dalam kehidupan kita ini seringkali ada yang namanya kairos. Nah, yang selalu terbaca oleh kita, kairos adalah kesempatan buat kita untuk berbuat sesuatu. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, di saat yang sempurna, ketika orang berkata, ini kairos, artinya orang berkata, aku harus berbuat sesuatu. Tetapi menurut saya, kalau ada kairos Tuhan yang turun dalam kehidupan kita, sebenarnya bukan kita harus berbuat sesuatu, tapi seharusnya kita berkata, ada blessing ajaib buat Tuhan dalam hidupku, lewat kairos yang muncul di depan kita. Kalau saudara bisa melihat itu, maka betapa pentingnya kita jadi orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, dan betapa pentingnya kita bisa menangkap semua yang Tuhan sodorkan di depan kita. Ingat, semua yang Dia sodorkan di depan kita itu bukan beban, tapi itu kesempatan Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Setelah saya renungkan itu, saya berkata, ya hari itu saya sudah letih juga, perut saya sudah lapar, saya perlu makan, saya perlu mandi. Dan tiba-tiba harus kembali, Tuhan berkata, balik nak. Memang yang mendoakan bukan saya bukan orang yang menumpangi tangan, tapi minimal saya terima sebuah privilege, kehormatan. Tuhan berkata, minimal kamu yang ikut teriak mendoakan, dan aku yang membereskan semuanya. Apapun mulai hari ini, kalau Tuhan perintahkan Anda dan saya melakukan sesuatu, kerjakan saudara. Anda akan lihat hidupmu akan dipakai Tuhan dengan ajaib. Ketika Dia berkata, maju nak, jangan pernah balik, bergerak dengan tajam. Seharusnya kita melakukan itu. Sampai bulan lalu ketika di Bali, kami lagi makan. Selesai makan di restoran itu, tiba-tiba saya dengar pegawai-pegawainya nyanyi, saudara. Ini membuat saya sedih. Nyanyinya aneh. Mundur, 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 mundur. Sesak tambah, jelek, jelek, jelek. Siapa yang tahu yang saya maksudkan, angkat tangan? Yang lain Anda orang rohani yang luar biasa. Tuhan tidak mau kita mundur, maju. Tuhan mau kita no turning back, maju dengan Tuhan. Amen. So sebelum kita lanjutkan beberapa hal saya mau sampaikan buat saudara. Ada The School of God's Movement Impact yang kami buat selama 6 bulan dari April sampai September 2015. Kalau Anda belum pernah, Anda mau bergabung, Anda mau 6 bulan di Semarang, kami ada asrama dan sebagainya, Anda bisa mendaftar, dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan dicurahkan dengan dahsyat. Dan sekarang di tiap-tiap tahun ada murid-murid dari berbagai negara, dari berbagai bangsa yang bergabung dengan kita. Tahun ini bahkan ada yang dari Aljazair juga ikut bergabung, dan Tuhan merubah hidup mereka dengan ajaib sekali. Ada Impact, The School of God's Movement. Kalau Anda mau bergabung, Anda bisa minta formulir isi di bawahnya, dan kami akan berikan formulirnya buat saudara. Masih tersedia The Wisdom from God's Language. Saya mengajar 2 hari tentang 12 kata dalam bahasa Ibrani yang saya berdoa akan mengubah hidup setiap orang. Dan ini merupakan sesuatu yang Tuhan nyatakan dengan ajaib sekali, dan saya tahu jadi berkat yang luar biasa. CD-nya Anda bisa dapatkan di depan selesai ibadah kita. Saudara, pada bulan Desember tanggal 28 kalau tidak salah ya, betul ya, 28, 29, 30 kita ada acara Bahtera di Semarang,
dan kita punya tema His Manifested Presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan. Di depan sudah ada beberapa batik His Manifested Presence. Jadi kalau saudara butuh batik buat ke Semarang, Anda perlu buat, ini ada kainnya, Anda bisa dapatkan di depan. Baik, saudara sekalian, kita sudah belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 yang menceritakan bagaimana seorang nabi besar sampai ingin mati. Kita sudah bahas 3 poin, saya mau ulang judulnya saja. Yang pertama kita belajar bahwa dari mendengar menjadi melihat, itu yang kita harus waspadai. Jangan sampai apapun yang negatif bergeser dari telinga kita, bergerak ke depan mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa Elia itu kemudian tidur. Dan kata tidur artinya menjadi tua. Sebetulnya setiap kita tidak bisa melawan bahwa setiap tahun usia kita bertambah. Tapi seharusnya kita tidak menjadi orang yang makin loyo dan tidak berdaya. Makin tambah usia, kita seharusnya makin tambah sakti. Segala sesuatu sudah kita fahami, cara Tuhan bergerak kita juga mengerti, dan itu akan membuat saudara jadi orang-orang yang luar biasa. Alkitab mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Artinya dia menjadi orang yang dituakan, yaitu orang yang makin tua, tapi otoritasnya makin besar. Yang ketiga, kita belajar 2 hari yang lalu, jika beban kita berkata terlalu berat, jangan kita minta dikurangi bebannya, tapi justru kita minta kepada Tuhan, tambahi kekuatan kita. Saya pernah berkata 2 hari yang lalu, bahwa ketika penindasan Mesir terlalu berat, Tuhan tidak menyambar Firaun dengan petir, kemudian mati dan diganti dengan orang yang lebih baik. Tapi Tuhan tambahi kekuatan pada orang Israel, dengan utus Musa dan tongkat Allah di tangannya di tengah-tengah mereka. Ketika penindasan Filistin makin menjadi-jadi, Tuhan tidak bunuh raja-raja Filistin, tapi dia berikan bobot, dia injek kekuatan Israel dengan orang yang bernama Simson, sehingga semuanya dicungkir balikkan. Nah, sekarang kita akan lihat poin yang keempat. Saya berdoa ada beberapa poin yang kita bisa selesaikan dan tuntaskan pada hari ini. Alkitab mengatakan bahwa kemudian ketika lari, Elia ini tidur di bawah pohon arar. Ini bukan pohon aras, ini beda. Ini adalah pohon arar. Sebetulnya pohon ini adalah jenis semak. Tapi yang paling gede, tingginya lebih tinggi dari manusia, mungkin 2 meter lebih. Karena ini semak dalam jenis yang paling besar, biasanya tumbuh di padang gurun. Kalau orang sudah mulai kepanasan, mereka ingin istirahat, biasanya mereka berteduh di bawah pohon arar. Kalau Anda mungkin cek bahasa Inggrisnya itu pohon juniper. Saudara sekalian, apa ini sebetulnya yang Tuhan mau katakan? Kalau Anda membaca dalam Raja-Raja 19 itu, pada waktu Elia tertidur di bawah pohon arar, malaikat membangunkan dia dan berkata, makanlah dan minumlah. Dan tersedia di situ roti bakar dan kendi yang berisi air. Dan itu yang kemudian dimakan oleh Nabi Elia. Dan itu terjadi sampai 2 kali. Ketika saya membaca ayat ini, Tuhan mengatakan sesuatu yang menarik sekali. Dia berkata begini, nak, di saat setiap anakku menghadapi sebuah masa yang kritis, jangan makan sesuatu yang sifatnya emergency, tapi makan sesuatu yang ilahi. Saya mau ulang lagi. Saat saya membaca bagaimana Elia ketika dia minta mati, dan dia tidur di bawah pohon arar itu, Tuhan memberi dia roti bakar dan air untuk dia makan dan minum. Dan Tuhan berkata di saat orang kritis, di saat hidupnya sebetulnya kritis, Tuhan berkata,
Jangan makan sesuatu yang hanya emergency. Makan sesuatu yang ilahi. Saudara, pohon arar ini menarik. Karena itu bisa dimakan. Kenapa orang berteduh di situ? Dia hampir-hampir nggak ada buahnya. Tapi akarnya bisa dimakan dan rantingnya bisa untuk kayu bakar. Jadi kalau orang dalam keadaan yang sangat terdesak, dia mungkin bisa bertahan hidup di bawah pohon arar. Tapi yang dia makan itu akarnya dan dahannya atau batangnya dipakai untuk kayu bakar. Dan dengan itu dia bisa bertahan hidup entah berapa lama. Tetapi hidupnya dia sambil mematikan pohon itu. Kenapa? Karena akarnya dimakan. Akibatnya dia menambah atau dia bertahan dengan hidupnya, umurnya disambung karena dia makan, tapi yang dia makan umurnya diperpendek. Saudara, itu artinya mau bicara apa? Kalau saudara dalam keadaan kritis, jangan cari orang dunia. Jangan cari orang yang sekedar bisa membuat telingamu enak. Dengan sekedar memberikan hiburan-hiburan tertentu. Percayalah, maka orang itu akan tidak tahan satu hari. Engkau hanya memperpanjang hidupmu, tapi tidak menyelesaikan masalahmu. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Menarik sekali, sesuatu yang ilahi. Saya baca buat Anda, lihat pada ayat yang ke-6. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jelas sekali, dikatakan kemudian dia memandang dan di dekat kepalanya dia melihat roti yang dibakar di atas perbaraan. Aneh. Bukan sekedar dikatakan roti bakar. Roti bakar artinya setelah dibakar diberikan kepada Anda. Ini tidak. Roti yang dibakar di atas perbaraan. Dan sebuah kendi berisi air. Saudara, kalau Anda melihat itu, apa yang kemudian saya ingat? Kata perbaraan di situ sebetulnya kata yang sama yang dipakai oleh Yesaya pasal yang ke-6. Coba kita lihat ayatnya. Yesaya 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Ini kata yang sama yang dipakai di 1 Raja-Raja tadi. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, Elia dalam keadaan yang sangat frustrasi, dia minta berhenti, bahkan dia minta mati. Tuhan tidak membiarkan dia bertahan hidup hanya dengan makan akar daripada pohon arar. Karena bagaimanapun ketika akar dipotong, dalam waktu yang tidak lama, semak itu akan kemudian mati. Tapi Tuhan berikan kepada Elia sesuatu yang menarik. Yang pertama dia berikan kepada Elia, sebetulnya bukan roti dan air, tapi ada bara di situ. Karena Alkitab mengatakan, ada roti yang dibakar di atas bara. Dan bara yang sama, satu hari juga menyentuh akan mulut, bibir, lidah daripada Yesaya. Dan Tuhan berkata, aku mentahirkan kamu. Dan kemudian dengan pentahiran itu, Yesaya siap untuk menerima mandat yang baru. Saudara sekalian, kalau Anda menghadapi sebuah titik kritis dalam hidupmu, jangan sembarangan Anda mendekatkan dirimu dan menempatkan dirimu. Sebab kalau yang engkau makan itu tidak ada baranya,
Yang engkau makan tidak ada sesuatu yang bisa mentahirkan hidupmu dan membuat engkau siap terima mandat baru. Sebetulnya semuanya itu sia-sia. Saya melihat banyak orang yang sebetulnya datang ke orang lain atau hamba Tuhan, konseling ketika problemnya muncul, dan yang diharapkan adalah pembelaan. Yang diharapkan adalah orang itu berkata, iya kamu benar. Tapi kalau itu tidak ada bara dari Tuhan, yang mentahirkan semua gerutuan, semua omelan kita, semua pemberontakan kita, semua perkataan yang bukan dari Tuhan, tidak ditahirkan, Anda sedang ada di bawah pohon arar. Dan seringkali saya melihat konseling yang paling mudah adalah kalau Anda mengiyakan apapun yang orang itu butuhkan untuk diiyakan. Dan sepertinya dia dapat seorang pembela. Tapi saya mau berkata buat saudara, saya merasa di roh saya ada orang-orang di sini. Anda sedang bergaul dengan orang yang salah pada waktu engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu. Sebenarnya engkau hanya makan akarnya arar dan engkau tidak mendapatkan baranya Tuhan. Saya berdoa kita serius menanggapi ini. Karena seberapa Anda bisa bergerak maju lagi atau saudara habis, tergantung dari hari-hari ini. Kalau saudara ingin orang yang sangat ingin apapun diiyakan, dibelanin, diberkata, ya kamu hebat, kamu luar biasa. Kalau itu terus yang Anda kejar, sebetulnya Anda hanya makan akar. Dan satu hari pohon itu akan tumbang. Dan engkau tidak punya lagi tempat untuk berteduh. Yang dibutuhkan Elia bukan pohon arar, tapi kekuatan baru untuk bisa meneruskan mandat yang Tuhan masih ada dalam hidupnya. Tapi kalau Anda baca juga menarik sekali, Tuhan berikan dia roti dan Tuhan berikan dia air. Dan airnya juga ditaruh dalam kendi. Saya percaya Tuhan mengingatkan Elia akan perbuatan ajaib yang pernah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Terhadap siapa? Janda Sarfat. Pertama dia berkata, beri aku minum. Orang yang memberi minum akan diberi minum. Selalu ada hukum tabur tuai dalam kehidupan kita. Saudara, Anda dan saya tidak bisa sepenuhnya lepas dari masa lalu kita. Dari kutukan masa lalu, ya. Tapi sebetulnya ada jejak dari masa lalu yang selalu akan datang dalam kehidupan kita. Dan tidak semuanya itu jelek. Sebagian itu isinya warisan-warisan yang luar biasa. Lalu Tuhan memberikan dia roti. Tuhan ingatkan kepada Nabi itu, engkau pernah minta dibuatkan roti bundar kecil untuk engkau. Ketika engkau datang di rumah janda Sarfat. Dan Tuhan berkata, apa yang pernah engkau nikmati nak, aku Tuhan masih memelihara hidupmu sampai dengan hari ini. Dan kenapa ada kendi atau buli-buli berisi air? Karena janda itu hanya punya minyak sedikit dalam buli-buli yang terakhir. Dan Tuhan berkata, semua benda itu pernah berkaitan dengan sesuatu di masa lampaumu. Saudara, kalau Anda membayar sesuatu hari ini, maka keturunanmu akan menuainya dengan luar biasa, bahkan engkau sendiri. Tapi seringkali kita hari ini adalah sebuah akibat dari apa yang pernah ditabur oleh orang tua, oleh kakek nenek kita di masa lalu, yang di dalam sebuah kesalehan yang ajaib, mereka juga membayar buat generasi-generasi sebelumnya, termasuk Anda dan saya. Kalau hari ini saudara adalah orang yang tidak punya pekerjaan, hari ini Anda orang yang berkata, Pak, apa yang harus saya kerjakan ya? Coba telusuri hidup orang tuamu, kakek nenekmu di masa lalu. Oh Pak, ada yang jadi germo, tolak dalam nama Yesus. Tapi kalau ada yang bagus, coba Anda lihat, seringkali ada warisannya.
Dan warisannya itu, walaupun Anda diam, akan terasa mengejar saudara. Beberapa hari ini saya lagi merenung sebetulnya. Saya mau cerita sedikit latar belakang keluarga. Saudara, opa saya dan oma saya adalah orang-orang yang saleh. Saya kalau ingat mereka sekarang, mereka meninggal ketika saya TK dan mulai masuk SD. Ketika saya mengingat mereka dalam memori yang tidak terlalu banyak karena masih kecil, sudah banyak yang lupa. Saudara tahu hal yang terbaik yang pernah muncul di hati saya adalah setiap minggu mereka akan pergi ke gereja, berangkat jam 5 pagi, jalan kaki, nanti pulangnya baru naik becak. Pagi mereka sambil olahraga jalan kaki ke gereja, dan mereka kebaktian jam 6 pagi. Saya mulai kenal dengan yang namanya kekristenan dengan Yesus dari engkong saya, dari opa saya. Setiap hari, setiap malam, kalau mau nidurkan saya, beliau selalu bawa buku nyanyian, saudara. Zaman kuno dulu. Dulu kami semua kebaktian di Isa Al-Masih. Ada buku nyanyian Nafirision. Beberapa Anda mungkin sudah tahu itu. Saya diajari lagu. Ada banyak lagu yang sampai hari ini saya masih ingat. Diajak nyanyi. Engkong saya ngajari, saya nyanyi. Dia kemudian ambil cerita Alkitab bergambar. Dia cerita ke saya. Semua diceritain. Sekarang ketika bertobat, saya baca Alkitab itu gampang sekali untuk ngerti ceritanya. Dari belum sekolah, opa saya ini yang ngajari. Selama hidupnya, dia ngerjain apa? Dengan cara yang sangat tradisional, dia membuat air suling. Jadi air itu destilata, ya seperti itulah. Dibuat seperti itu dari dulu engkong saya melakukan itu. Nah akhirnya mereka dipanggil pulang. Mak saya meninggal dulu, setahun kemudian engkong saya pulang. Dan menjelang pulang, sebetulnya dia dijemput oleh oma saya. Saya masih ingat story yang dia ceritakan. Sebelum sorenya dia sakit, dan beberapa hari kemudian dia pulang. Oh saya kehilangan sekali. Nah saya punya orang tua, saya punya ayah, yang hidup banyak sekali dalam lingkup gereja. Dan dia melihat akan bagaimana menderitanya kalau orang jadi pendeta. Sekian tahun kemudian baru saya mengerti, Tuhan pernah panggil dia jadi hamba Tuhan. Dan dia menolak. Sampai sekarang beliau masih hidup, Anda boleh tanya. Beliau ini orang yang hebat, pantang menyerah. Saya pernah data ya saudara, berapa belas atau bahkan berapa puluh macam pekerjaan yang dia pernah kerjakan dan semua gagal. Ajaib itu. Tapi nggak pernah menyerah. Bagus nggak Pak? Tidak. Anda tidak boleh menyerah dengan kehidupan, tapi Anda harus belajar nyerah dengan kehendak Tuhan. Tuhan kok dilawan, tapi pantang menyerah. Dia berkata terus terang, aku gak mau hidupku seperti para pendeta yang aku lihat itu. Dikendalikan majelis, dimaki-maki, digajinya kecil. Buat apa hidup seperti itu? Khotbah gak bener diomelin, disuruh ngajari, gak bisa yang ngomelin, asal ngomel aja. Tapi apa yang dikerjakan oleh opa saya itu, mami saya yang nerusin. Jadi papi berjuang dengan sekian puluh macam pekerjaan, silih berganti dan semua gagal. Keluarga hidup dari ngerjakan air ini. Suatu hari saudara, makanya saudara itu harus belajar begini ya. Dalam hidupmu Anda mesti harus peka. Tadi saya berkata kairos ya. Seringkali kalau kita mendengar kairos itu seperti gini. Oh ini ada sesuatu yang harus aku kerjakan
Salah. Kairos sebuah pintu yang dibuka buat kita. Yang di dalamnya ada blessing ajaib yang mengundang kita. Satu hari, orang tua saya mengalami kesulitan. Saya persingkat ceritanya. Ada hutang yang harus dibayar. Saya baru mulai pelayanan, baru setahun saya pelayanan. Tapi ajaib. Sebelum saya dengar mereka kena terlibat hutang yang buat mereka besar waktu itu. Saya aneh sekali merasa begini. Itu dalam 1 bulan itu berkat Tuhan ngalir luar biasa. Saya bilang, Tuhan, ini ajaib sekali. Berkat-Mu begitu gede, ngalir luar biasa. Dan tiba-tiba saya dengar orang tua saya terbelit hutang. Ayah saya ngomong begini, ini masalah besar buat aku. Aku gak bisa bayar. Berapa? Saya tanya. Sekian. Saya kaget, saudara. Karena itu jumlah yang Tuhan berikan buat saya. Itu setelah dikembalikan perpuluhan dan sebagainya, itu jumlah saya punya. Tanpa saya ngomong apa-apa, orang tua saya ngomong begini. Kalau kamu bisa bayar itu, ini warisannya engkongmu buat kamu saja. Dia hanya ngucap. Saya diam, saudara. Tidak bilang iya, tidak bilang tidak, saya diam. Saya berkata, aku yang beresin. Saya bayar, saudara. Orang yang ngutangi tidak terima. Tidak mungkin nih kalau uangmu, pendeta itu miskin. Kurang ajar benar, saudara. Untung sendal tidak melayang waktu itu. Saya bilang, dibayar mau atau tidak? Please jangan ngomong soal pendeta, wong Anda bukan pendeta. Jangan ngomong yang nyakiti, buat apa? Saya datang bukan untuk ngambil duitmu, saya mau kembalikan. Kenapa harus ngomong yang nyakitin? Ya kayak sadar begitu. Saya bayar. Tanda pelunasan saya ambil. Saya berikan ke orang tua saya. Terus usaha itu diapain, Pak? Enggak saya apa-apain, itu untuk mereka kan. Masa saya ambil lagi? Saya biarkan dikelola seperti biasa. Dan itu menghidupi keluarga. Saya sudah hidup dalam berkat Tuhan sendiri, saya melayani Tuhan. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, saudara. Dan saya melihat itu aneh. Makanya Anda harus ngerti begini. Ada tanaman yang sifatnya seperti padi dan jagung. Kalau Anda tabur, 3 bulan Anda akan panen. Ya kan? Setelah Anda panen, diapain? Taburi lagi. Sekali nabur, sekali panen, habis. Nah, ini jenis yang Anda harus taburi lagi. Amen? Tapi ada yang sifatnya seperti pohon mangga. Saudara cuma nanam sekali, nuainya berkali-kali. Ngerti, saudara? Anda bisa sekali tanam, tapi nunggunya lebih lama. Saya merasa yang satu ini seperti itu. Saya biarkan dan saya nggak mikir. Karena buat saya, menolong orang tua, ya kewajiban lah. Nggak usah merasa hebat atau merasa bangga. Ya Anda dibesarkan, disekolahkan dan sebagainya, ketika mereka kesulitan kita bisa tolong, ya dibantu, selesai. Jangan dijadikan sebagai cerita heroik. Saudara, apa yang terjadi? Tahun lalu, ada yang aneh. Ada orang mimpi, diberi Pak Yusak warisan. Bentuknya seperti tongkat. Saya pernah ceritakan itu. Ini buat kamu aja. Harusnya nih yang terima Esther. Banyak orang yang namanya Esther feeling guilty hari itu, saudara. Karena berharap harusnya saya. Nah waktu mau diterima, Pak Yusak ngomong gini di mimpi itu. Tapi nggak bisa ini. Ini mesti Agung yang pegang, baru jadi gede.
Itu tongkat disodorkan ke saya. Waktu saya pegang, saya buka, ada penutupnya. Yang mancar tuh air sampai jauh banget. Terus kemudian hamba Tuhan ini terbangun. Tidak lama kemudian orang datang ke saya. Dia berkata, Pak, saya mau kerja. Saya minta kerjain bareng, Pak. Kerja apa? Yang seperti inilah yang Anda lihat ini. Kerjain, Pak. Saya tahu kalau ini dipegang Bapak akan jadi besar. Saya kaget. Saya doa, saya bilang, Tuhan, ini boleh nggak? Tuhan berkata, kan bagianmu cuma pegang. Ucapin berkat. Diatur pengerjaannya. Tidak ganggu hidupmu dan pelayanan sama sekali. Dan Tuhan berkata, warisan. Begitu dia ngomong warisan, memori saya kembali, saudara. Dari sejak awal. Dalam waktu hanya kurang dari 6 bulan, ada orang datang bawa duit banyak sekali. Dan dia berkata, Pak, ambil saham mayoritas pabrik itu. Jadi kita sudah ngerjain ini, ada pabrik, saudara. Mata airnya luar biasa. Dia bilang, ambil, Pak. Saya bicara dengan ownernya, tadinya keberatan. Karena mereka orang kaya ini nggak dianggap, saudara. Saya bicara dengan dia. Tuhan buka hatinya. Dia bilang, oke lah. Tapi jangan dihabisi ya. Saya mau sedikit aja. Sahamnya jangan dihabisi. Dalam hati, emang gua nggak punya duit untuk membeli semua. Tuhan kirim sebagian besar sih. Ambil. Bang. Tuhan berkata, warisan. Beberapa hari yang lalu saya cerita ke saudara kan, ada satu anak Tuhan datangin saya. Dan beliau berkata, Pak, di tempat saya, di tanah saya, airnya gede sekali, saya buang Pak selama ini. Dan beliau tunjukkan ke saya kemarin, ini loh Pak, hasil lab airnya. Orang yang ngomong ini berkata, ini air bagus sekali. Ambil Pak, kerjain buat pelayanan. Saya hanya ambil 10% saja. Saya berikan ke Bapak 90%. Saya kaget, saudara. Sementara di rumah lama saya, ayah saya masih ngerjain juga sih. Tapi bukan untuk air minum seperti ini. Tiba-tiba tanaman yang sudah lama berbuah. Dalam waktu 1 tahun, saya terima 3, 1, 3, 2, 3. Ini baru soal yang air, saudara. Sampai saya berkata dengan Tuhan, Tuhan, Engkau ini kok tidak pernah lupa? Dia berkata, never. Tuhan yang Anda dan saya sembah tidak pernah lupa. Jadi ketajaman kita untuk membaca kairos yang ada, jangan dianggap sebagai beban. Jangan. Itu sebuah undangan yang berkata, "Come." Ada sesuatu yang ajaib menanti akan hidupmu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 2015, Anda akan terima pelipat gandaan yang luar biasa. Karena terus terang ya saudara, banyak orang Kristen itu memang dengerin gitu, mengklaim. Saya sampai heran, Tuhan, ini kok pada nggak ngalami itu kenapa ya? Faktornya banyak sih. Saya cerita bukan untuk apa-apa. Saya cerita untuk mengatakan kepada Anda, janjinya tidak pernah diingkari. Salah satu faktor yang membuat saya mengerti bahwa kemudian dalam hidup kita tidak pernah menerima yang Dia janjikan adalah sebetulnya karena Anda tidak pernah ngurusi dengan baik apa yang Tuhan percayakan.
Kalau Anda baca di Alkitab, bahkan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, kerjaannya memanage Taman Eden. Lagi-lagi saya berkata, seringkali kita orang-orang karismatik yang percaya Roh Kudus ini orang yang super rohani. Jalan pun tidak nginjak bumi, ngelayang, saudara. Coba itu diatur, oh nggak perlu. Saya deklarasi aja, dalam nama Yesus malaikat-malaikat akan kumpul mengatur semuanya, amin. Saya jamin chaos, saudara, saya jamin chaos. Sebab Yesus sebelum memberi makan 5.000 orang, dia suruh para muridnya untuk membagi orang-orang itu duduk dalam kelompok-kelompok 50 sampai 100 orang. Tuhan tidak turunkan legion malaikatnya untuk mengatur manusia. Dia suruh murid-muridnya ngatur. Kalau saudara tidak punya kemampuan untuk ke situ, yakinlah diberi apapun chaos isinya. Sebab kita sebetulnya ada bagian yang harus dilakukan. Wes pokoknya diamkan saja, nanti Tuhan kerja. Oh ya? Coba besok tidak usah masak, tidak usah Anda jajan kemana-mana. Ngomong sama keluarga, mulai hari ini sebulan, kita berdiam diri saja. Minta malaikat kirim makanan buat kita. Saya jamin yang dikirim cuma daging kucing, saudara. Karena kucing tetangga lewat di rumah saudara. Itu aja. Dan saya mau lihat. Kalau betul bahwa semua cukup dikatakan, dan Anda tidak manage, untuk apa ada panggilan pekerja? Itu panggilan paling mengerikan dong. Kasihan Pak Hadi. Mau kerja? Nggak usah, saya perkatakan aja. Malaikat kirim atur semua, blablabla. Amin. Dia akan berkata, terima kasih, bagi-bagi loh ya kalau berkatnya datang. Tapi kan Tuhan ajari kita kerja. Anda tidak bergerak, Anda tidak bertindak, tidak ada apapun yang akan dihasilkan. Amen. Yang kelima, saudara, ada pertanyaan yang sebetulnya mengganggu sekali. Setelah Elia 40 hari, 40 malam jalan sampai Gunung Horeb, Tuhan gak berkata, welcome Elia. Enggak. Apa kerjamu di sini, Elia? Artinya Tuhan mau berkata begini, lu ngapain di sini? Ini tempat yang tidak pas buat kamu. Kamu lari dari tanggung jawab. Dan itu pernyataan yang sebetulnya mengerikan dan Tuhan ulang 2 kali. Apa kerjamu di sini? Saya ingin bacakan kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-8, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pengkhotbah pasal 8, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Kalau Anda baca di NIV, ayat yang ketiga berkata, be not panic stricken and hasty to get out of his presence. Jangan menjadi orang yang seperti orang kepanikan, kena panik, kemudian tergesa-gesa meninggalkan hadiratnya. Tapi saya suka dengan terjemahan New Living Translation yang berkata, don't try to avoid doing your duty. Jangan coba untuk Anda menghindar dari mengerjakan akan tugasmu. Menurut saya itu yang terjadi. Ada orang-orang yang ketika sepertinya yang dikerjakan tidak menghasilkan, kecenderungannya kabur. Itu sebetulnya orang yang dalamnya tidak kuat dan tidak terdidik.
Salah satu saudara yang saya mau beri contoh kepada Anda. Salah satu benefit saya ketika Tuhan berkata kamu jadi gembala. Kami harus mulai dari jumlah yang kecil sekali. Pada waktu kami mencapai kira-kira 100-200 orang jemaatnya, Tuhan beri kami gedung gereja pertama. Dan gedung gereja kami tidak dihitung berlebihan loh ya. Itu bisa nampung kira-kira hampir 1.300-1.400. Saya kalau ngitung, saya bilang saya nggak mau pakai angka yang bombastis. Kalau 1.000 ya 1.000, jangan 1.007 juta sekian. Saudara, banyak orang itu kalau main dengan angka itu mengerikan, termasuk para penginjil sebetulnya. Sampai ada orang berkata begini, dia pernah ngitungin, penginjil A mengklaim yang datang bertobat sekian juta, yang ini sekian juta. Dihitung semua dalam setahun, jumlahnya adalah 7 kali penduduk dunia. Kalau ini omongan benar semua, dunia sudah bertobat sampai 7 kali, bayangin. Yang salah Tuhan Yesus gak datang-datang. Ya, tapi kadang-kadang orang melihat itu beda sih ya. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Jumlah yang ada tersedia pada waktu itu sekitar 1.300 orang. Jumlah jemaat hanya 200. Kursi kami belum punya. Jadi saya sewa kursi. Ditanya sama staf saya, Pak mau sewa kursi biasa? Kursi biasa? Ya. Yang lipetan itu yang dari logam itu, yang berkarat-berkarat itu saudara. Beberapa diduduki ambruk, begitu. Ya itu memang kursi untuk orang sunatan, orang nikah di kampung itu yang kami sewa, karena nggak punya duit. Saya ditanya, Pak mau sewa berapa? Jemaat itu 200. Ibadah 2 kali. Pagi dan sore, itu bukan 200, enggak. Terbagi 2. Saya bilang begini, aku mau pasang sewa kursi 500. Sebagian berkata, Pak ini pemborosan. Tidak, ini soal iman. Di mana kita melihatnya, sisi mana kita melihat. Dipasanglah 500 saudara. Maka mata saya ini terbiasa melihat kursi kosong. Yang butuh sekian waktu lamanya, dengan iman, dengan bergantung ke Tuhan, mulai terisi dengan jiwa-jiwa. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau Anda seorang hamba Tuhan, gedung yang Anda sewa sebagian besar isinya kosong, Anda butuh latihan mental untuk melihat itu setiap hari. Dan tetap percaya, satu hari akan penuh. Kalau kita orang yang gampang menyerah, ya tidak akan kita sewa 500 kursi. 1 pemborosan, 2 jatuhin mental. Ya sewa 200 lah. Tapi Tuhan berkata 500. Dan saya berjuang ngalahkan pemandangan kursi kosong itu. Didik mental ini. Dan Tuhan berkata jangan lari. Jangan mencoba engkau menghindar dari melakukan tugasmu yang aku berikan kepadamu. Saudara, dalam keadaan sesulit apapun, saya berdoa tidak ada orang yang punya mental kabur. Yang berkata, gue gak bisa, taruh. Nanti orang lain menyambar, belum tentu itu balik kepadamu, saudara. Saya harap Anda mengerti itu. Karena seringkali kalau kita dengan gampang berkata, sudah aku menyerah. Jangan sampai ketika itu kemudian diambil orang lain. Anda menyesal. Seperti Esau kehilangan akan hak kesulungannya. Sampai nangis, sampai seperti apapun. Tidak pernah kembali kepadanya. Amen, saudara.
Hari-hari ini ada banyak hal yang seringkali kita hadapi dan kita mengatakan, waduh, kok tidak seperti yang kita harapkan ya. Sebagian orang nangis, sebagian orang frustrasi. Sejujurnya mata saya sudah terlatih. Bagus nih, bagus. Ini saya ngomong sendiri ya. Hari-hari ini saya sering liatin apa tahu? Foto GBK, saudara. Biasa. I shall return. MacArthur aja tahu ngomong gitu. Kita kabur terbirit-birit. Ya kan? Anda pernah ngerti Jenderal MacArthur? Dia tinggalkan Filipina. Serbu tentara Jepang dia nggak tahan. Dia diungsikan ke Australia. Pidato terakhir dia berkata, I shall return. Dan beberapa saat kemudian dia jejakkan kakinya di Filipina. Jepang dihabisi di sana. Saya punya lagi lihat GBK. Beberapa orang didelete semua, GBK didelete semua. Mental parah. Sekarang kita rumah tangga aja, kecil-kecilan. Hati-hati loh saudara. Yuk kita KKR langsung trauma, batuknya. Kamu kenapa alergi KKR ini? Amin, saudara. Siapa percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah? Angkat tangan. Siapa tahu kalau urusan dengan Tuhan yang salah selalu kita? Angkat tanganmu. Tenang aja, cari penyakitnya di mana ini. Ngadep ke Tuhan. Jangan seakan-akan tidak ada. GBK, apa itu GBK? Gue tak pernah begitu yakin. Nah ini kok kita begini Pak? Biasa toh. Nah, kalau ngomong gini jangan sebelumnya, habis saudara. Batalkan dalam nama Yesus, pas ngomong gitu kan. Kalau sekarang Anda pun biasa. Saya lihatin, cakep ya foto-fotonya, keren sekali. Ini kok kosong? I shall return. Tenang aja. Mental ini loh saudara, mental. Pak saya maunya menang terus. Harus sih, harusnya. Termasuk menang menghadapi pemandangan yang tidak kau sukai. Amen saudara. Jangan terus kabur. Minta mati. Tuhan bawa pulang aku, bawa pulang. Tuhan berkata, kalau dengan kondisi gini mencemari sorga. Iya tak? Misalnya namamu Lukas. Tuhan aku gagal Tuhan, aku mau pulang. Itu penulis Injil Lukas berkata, nama seperti nama gua, kualitas made in China, berat ini. Jangan Tuhan, ini jangan. Please Anda mengerti. Kita harus punya mental yang berbeda. Amen saudara. Saya ini orang yang banyak gagal di masa lalu. Hari-hari ini tidak 100% seperti yang saya inginkan. Serius. Saya jadi ketua panitia KKR yang pertama itu di stadion olahraga di Semarang. Dulu ada tuh 10.000 orang. Dan selesai acara, saya dimaki-maki pembicaranya, saudara. Pembicaranya itu penyanyi terkenal zaman itu. Tidak kawin, tinggi, besar, tapi agak melambai sedikit. Wah, saya dimaki-maki. Anda ketua panitia ya, dimaki-maki. Selesai acara, pendeta saya mengevaluasi. Ya, saya beri nilai Anda nilai penghiburan ya, supaya jangan frustrasi.
Wah, lemes saya. 6 lah kira-kira. Mungkin lain kali bukan Anda ya jadi ketuanya, gitu saudara. Kalau Anda tidak punya kekuatan yang mau dididik Tuhan, habislah, finish. Tapi namanya didikan itu seperti itu. Amen, saudara. Kalau ada orang yang masih frustrasi, masih lemes, masih trauma, datang ke Bu Irin Mahanaim. Ya, Bu Irin itu saya paling suka. Kalau sudah ngajar pasukan gada besi, selalu akan ada pentahiran. Anda dicelup 50, 70, 100 kali. Tolong datang, dan saya menganjurkan cari sungai di Bekasi. Jangan di bak kamar mandi, saudara. Silahkan mencelup dirimu sampai Anda tidak tahan lagi dan berkata, aku bangkit lagi. Jalan, saudara. Keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Amen. Nyanyinya hebat, no turning back, no turning back. Balik semua, gimana? Saya berdoa, please bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Serius, hari-hari ini saya hobinya ngeliatin foto-foto GBK. Saya sering kali godain Panglima, kapan KKR lagi? Dia yang ngelirik-ngelirik begini, no turning back, no turning back. Beritahu saya kapan lagi, kesembuhan lagi saya mau. Amen. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Yang terakhir. Saudara, Anda harus mengerti akan gaya Tuhan. Ini gayanya begini, saudara. Kalau Anda perhatikan ya, Elia kan curhat ini sama Tuhan. Tuhan, aku ini dengan giat melayani Engkau, tapi semua merubuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu, cuman gua ini yang survive. Sekarang gua mau dibunuh sama Isabel, sama Ahab. Saudara, kalau Anda melihat ya, aneh. Datang angin yang menghancurkan gunung-gunung, Tuhan gak ada. Gempa bumi, Tuhan gak ada. Api yang gede, Tuhan gak ada. Yang muncul cuman angin sepoi-sepoi. Dan itu 2 kali. Terus, pernahkah Anda baca Tuhan meresponi omongan Elia? Enggak. Dia seperti berkata, ini Tuhan tuh gini, begitu Anda menggebu-gebu, emosional, dia akan cool sekali. Elia itu dalamnya angin badai bergemuruh, gempa bumi di dalamnya, goyang imannya. Api, kebencian, kemarahan. Tuhan datang dengan cool. Itu saya sering kali lihat kalau orang konseling dengan Pak Yusak. Pak, saya tuh diginiin, Pak, gini, kalau was berapi-api. Ya rak popo. Saya melihat orang itu ya antara jengkel dengan kesel nyampur. Karena berpikirnya Pak Yusak berkata, mana orangnya? Tak kutukinya. Jangan harap. Saudara, kalau Anda sedang begitu marah, Anda sedang begitu kecewa, Anda sedang begitu kesel, lalu Anda berapi-api lapor ke Tuhan. Anda kan belum lihat wajahnya toh, bayangkan wajah Pak Yusak aja. Tuhan ini begini, Tuhan ini. Lah wis meh opo. Pak Yusak diomongin begini. Aku rak popo. Lah terus memang dia mana? Gelinding bae. Tapi pagi ini wis jam 8 aku tak turu, tinggal tidur. Serius. Satu hari ada seorang ibu, Juni yang lalu di acara Bahtera, nangis-nangis minta ketemu Pak Yusak. Anaknya mau mati. Terus ngomong gini sama saya, Pak Yusak, "Gong, ayo sama aku keluar." Saya temani keluar. Ibu ini nyaris histeris. "Pak, anak saya mau mati, begini. Ngomongnya gitu, panding. Diem aja.
Diam aja saudara. Sudah capek nih ngomongnya. Kamu rela tidak kalau mati anakmu? Bayangin saudara. Tambah nangis. Wah, rela. Bener, rela. Terus ngomong sama saya, doain. Terus dia masuk. Aku wis ngeleh, katanya masuk saudara. Kadang-kadang saya lihat Tuhan memang begitu. Saya nggak berkata beliau adalah Tuhan, enggak. Tapi seringkali soal Elia ini saya baca, saya geli juga. Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Engkau, tapi umatmu Tuhan merombokkan akan semua amesbahmu, membunuh nabi-nabimu. Cuma tinggal aku, sekarang gue mau dibunuh pula. Yang datang angin sepoi-sepoi. Rapopo. Itu bahasa Ibrani menurut saya, saudara. Benar. Saya kalau lihat kalau orang konseling itu ya, apalagi yang per telepon, cerita panjang lebar sampai panas, dipindah sama Pak Yusak ini. Tapi serius sambil dia mendoakan. Terus jawabnya gini, nyerahlah. Bingung ini yang telepon. Apa Pak? Nyerahlah. Oh gitu ya Pak? Iya. Ya oke ya, yuk tutup jebret saudara. Silahkan konseling ke Windu saudara, silahkan. Anda akan ketemu jawaban ilahi, angin sepoi-sepoi. Dan jangan pernah Anda mengatakan Tuhan gak peduli. Oh, dia peduli. Dia itu punya master plan yang hebat sekali. Dan semua gangguan-gangguan seperti ini singkirin sama dia. Dia mau berkata, ini semua nothing, gak ada artinya dibandingkan master planku yang luar biasa. Tuhan gak ngurusi, dia hanya berkata gini, balik ke Damsyik. Urapi Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa, menggantikan engkau. Selesai. Lu bilang sendirian, no. 7.000 aku punya. Tidak nyembah dan tidak mencium Baal. Selesai. Saudara ngerti itu cara Tuhan. Jadi hari ini kalau ada orang sedang pengen curhat dengan Tuhan, siap-siaplah Anda mendengar angin sepoi-sepoi. Sebab buat Tuhan segalanya mudah. Ya kan buat Tuhan. Kita kan di dalam Kristus Yesus. Anda urusi sampai mumet ya gak ada artinya kok. Mari percaya, dia akan bereskan semuanya. Amen saudara. Jangan lari. Tidak ada trauma-traumaan dalam hidup kita. Amen. Pak seandainya gimana Pak, seandainya ini kan begini, dulu ini begini, Pak. Ya wis ben. Belajarlah bahasa Jawa dengan baik. Anda seperti belajar bahasa Ibrani. Dan Anda jadi teolog yang luar biasa, bukan karena teori tapi Anda mengenal akan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, malam ini kita mau bawa korban persembahan. Saya ingin berkata sesuatu yang dalam hidupmu. Salah satu rahasia yang saya nikmati sampai hari ini adalah ketika Pak Yusak itu satu hari, dengerin dulu, jangan sentuh uangmu karena Anda pasti akan seperti orang sudah mendahului Roh Kudus. 9394 kami masih punya utang tinggal sedikit di gereja waktu itu. Pak Yusak panggil saya. Dia berkata begini, aku sampaikan pesan Tuhan. Kamu mau jalani ya boleh, tidak ya terserah urusanmu. Bagianku cuma ngomong, ini kehendak Tuhan. Tuhan bilang mulai sekarang, yang diomongi itu kami bertiga. Yang satu pernah diomongi sekian bulan sebelumnya, dan berkata, sorry aku gak bisa. Tolak mentah-mentah. Terus 2 orang lagi dipanggil, tapi yang diomongi ini cuma saya. Dia berkata begini,
mulai sekarang kamu harus hidup seperti caraku hidup. Saya bilang gini, cara hidupnya Pak Yusak itu seperti apa? Dalam hal apa? Dia berkata begini, dalam hal keuangan. Lah saya bilang, Pak Yusak hidupnya keuangan seperti apa? Setiap kali aku terima berkat, belum tentu itu buat saya. Aku hadapkan ke Tuhan, aku tanya ini punya siapa? Dia berkata, berikan si A, aku berikan si A, berikan si B, aku berikan si B. Kalau dia bilang buat kamu, aku kembalikan perpuluhan, sisanya aku pakai untuk aku nikmati. Saya berkata, doain Pak, saya mau. Sejak hari itu, dari 94 lah. Sekarang 2014, berapa tahun itu? 20 tahun. 20 tahun. Saya belajar hidup yang namanya dari berkat Tuhan. Bukan, maaf nih saudara, bukan dari khotbah. Nah. Kalau saya hitungan, saya lebih banyak disuruh Tuhan pergi ke tempat yang sampai segala biaya pun harus ikut bayarin. Tapi saya mau bersaksi buat saudara, Tuhan berkati hidup saya. Ajaib. Saya cerita tadi toh, itu kan berkali-kali buiin khotbah, Anda kan diberi pabrik, diberi ini, diberi ini. Saya ngalamin. Datang. Dalam setahun ini, saya dapat 3. Tahun depan akan jadi tahun penentuan. Setiap kali kita memberi persembahan, saya selalu ngajari Anda, tanya Tuhan. Karena ini sebuah kairos, invitation, undangan. Anda biasa-biasa, Anda hidupnya, Anda beri ya sekedarnya, ya hidupmu akan seperti itu. Tapi percayalah Anda kerjakan dengan passion, akan berbeda. Amen. Yang butuh amplop boleh angkat tangan, tolong dibagi. Yang masih belum terima amplop, beberapa di sini, beberapa di sebelah kanan kiri saya, tolong dibagi. Yang lain mari kita berdoa. Mari tanya Tuhan dengan segenap hati, berapa Tuhan? Ini merupakan seminar terakhir buat tahun 2014 ini. Tanggal 18 kita ada Natal bersama di tempat ini juga. Tuhan, Engkau bicara kepada kami, didik kami, ajari kami, supaya apa yang kami lakukan hari ini dalam ketepatan. Terima kasih Tuhan, semua toh milik-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau bicara, dan biar kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Yang tidak bawa jumlah yang Tuhan minta, Anda bisa transfer di account di atas. Dan kemudian Januari tanggal 12 sampai 14 Januari di tempat ini kita akan mulai dengan yang fresh dan baru. Tanggal 18 kita ada Natal di tempat ini. Tanggal 18 persembahan tidak dipungut atau diterima di belakang tapi di depan. Begitu Anda datang, di depan akan disediakan tempat, Anda taruh di situ, nanti akan diberi petugas untuk bisa mengarahkan. Datang seperti orang Majus, datang membawa dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tanggal 18 jam 6 sore. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Thank you Lord. Saudara sudah dibagiakan selipan Alkitab dengan jadwal setahun kita ke depan. Kalau Tuhan izinkan pada bulan Oktober kita ke Israel atau September akhir kita akan dengan 6 hamba Tuhan. Harga belum keluar sampai hari ini, tunggulah. Dan kita punya tempat tentu terbatas, tapi saya percaya kita akan ada di sana persis pada waktu Yom Kippur, kemudian pada waktu Blood Moon yang terakhir juga kita akan di sana sebelum kita kembali ke Indonesia. Saya berdoa, Anda mulai berdoa, tanya Tuhan apakah Tuhan mau Anda pergi dan tidak. Belajar percaya. Saya punya teman, saudara, dia punya istilah menarik sekali. Dan itu membuat dia dimarahi banyak pendeta. Dia berkata gini, ini waktunya kita bermain-main dengan iman. Bukan bermain-main dalam arti kata dianggap sebagai barang yang tidak serius. Tapi ini seperti apa ya? Anda menikmati itu. Alunan kerjanya iman itu luar biasa. Itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, hidup orang percaya kalau Anda bisa masuk ke titik seperti itu, tidak ada yang mustahil buat kita. Anda akan melihat sangat banyak Tuhan kerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Baik, sekali lagi 18 kita Natal jam 6 sore. Dan saya minta siapkan hati kita. Acara Bahtera 28, 29 dan 30 Desember
Saya percaya akan jadi sebuah momentum yang ajaib sekali. Tiap kali ada pesan Tuhan, belajar ditangkap. Saya belajar nangkap semua. Saya pribadi ngomong gitu, Tuhan, kalau aku juga tidak ngalami, nggak mungkin mereka bisa ngerti. Walaupun aku ini khotbah di mimbar, tapi kalau aku tidak ngalami jasmani seperti yang seharusnya, nggak mungkin mereka tidak akan percaya. Dan saya berkata, apa bedanya saya dengan yang lain? Sama, semua anak-anak Tuhan dan hidup dengan iman. Kerjakan apa yang Tuhan perintahkan, Anda akan lihat hidupmu akan berbeda. Amin. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hamba bawakan korban ini di hadapan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar tahir, ini 5 roti dan 2 ikan, lebih dari cukup. Bahkan sisa 12 bakul memberkati bangsa-bangsa. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua hidup dalam kelimpahan Tuhan yang ajaib. You are blessed, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Kami pulang dengan shalom Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, Amen. Ada batik buat His manifested presence di depan